terjadi pada tanggal 1 Tisri tahun 3 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan bahwa Yesus itu lahir pada tahun baru, tanggal 3 sebelum Masehi. Dan menariknya, orang Yahudi itu percaya bahwa tanggal 1 Tisri ini adalah tanggal di mana Tuhan itu menciptakan Adam. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan kapan sih Yesus itu lahir gitu ya. Tadi yang pertama adalah tanggal 25 Desember. Nah, yang kedua dikatakan Yesus itu lahir pada hari raya Pondok Daun atau the Feast of Tabernacle. Kita bisa lihat di Lukas 1, di sini dikatakan pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Pada satu kali ketika tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Lihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanak saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Jadi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus ya, itu jaraknya cuma 6 bulan. Jadi Yohanes Pembaptis duluan, akhir 6 bulan kemudian Tuhan Yesus gitu, karena juga jarak mengandungnya itu 6 bulan gitu ya. Dan Elizabeth itu mengandung setelah Zakaria itu menyelesaikan tugas keimaman di Bait Suci gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di 1 Tawarik itu ada tata cara untuk melakukan pelayanan di Bait Suci. Jadi kita tahu bahwa imam-imam itu harus dari keturunan Harun ya. Ada 24 rombongan imam menurut cucu Harun gitu ya. Dan itu mereka bergilir 24 kali. Ya 2 kali 24 ya 48. Nah, ada minggu-minggu di mana mereka rehat ya, seperti misalnya pada saat Pesach gitu kan, Shavuot, Sukot itu rehat gitu. Jadi nggak ada pelayanan. Nah, kemudian kita lihat Zakaria itu dia adalah rombongan Abia. Dikatakan kan sebelumnya bahwa dia adalah rombongan Abia. Nah, di sini di 1 Tawarik 24 ayat 3 dan 10 dikatakan Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Yang ke-7 Hakos, yang ke-8 Abia. Nah, sementara Zakaria itu adalah rombongan Abia. Nah, kita lihat rombongan Abia itu, dia rombongan ke-8, itu dia melayani bulan ketiga pada minggu yang kedua. Jadi bulan ketiga itu adalah bulan Sivan ya, antara bulan Mei Juni dan di minggu kedua. Jadi dia di situ melayani gitu kan. Karena kan setelah itu habis pas melayani terus kan malaikat datang, habis itu kan Elizabeth istrinya mengandung gitu kan. Jadi diperkirakan itu bulan-bulan Mei Juni. Nah, kemudian kalau di perkiraan Juni tambah 6 bulan, karena kan setelah 6 bulan setelah Elizabeth mengandung, Maria mengandung kan. Berarti kan Maria itu mengandung sekitar bulan Desember kan, Juni tambah 6. Nah, setelah dia mengandung 9 bulan kemudian lahir gitu kan, Yesus lahir. Nah, jadi diperkirakan bulan September, which is sekitar bulan Tishri ya, bulan yang ke-7. Dan
banyak orang beranggapan bahwa dia lahir itu during the Feast of Tabernacles, pas hari raya Pondok Daun. Kenapa? Karena dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita gitu. Jadi kata diam itu dwell ya, atau seringkali juga di translate dalam bahasa Inggris, and he tabernacled among us gitu, atau he dwelt among us gitu. Jadi dia tabernacle among us, dia berdiam di antara kita. Jadi dianggap bahwa Yesus itu lahir pada hari raya Tabernacle gitu. Nah, sebetulnya sih kalau hari raya Tabernacle itu ada satu hal yang sebetulnya agak kontradiksi. Kenapa? Karena pada hari raya Tabernacle, Pondok Daun, itu mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Tabernacle. Jadi harusnya pada saat itu mereka sudah sampai di Yerusalem, dan kalau mau Yesus lahir di Yerusalem gitu kan. Karena hari raya itu ya mereka harusnya datang dulu gitu. Harusnya mereka udah tahu mereka harus nyampe di Yerusalem persis hari raya itu lahiran gitu kan. Kalau memang argumennya bahwa dia lahir pas hari raya Pondok Daun, tetapi tidak dikatakan bahwa Yesus itu lahir di hari raya Pondok Daun gitu ya. Nah, kemudian jadwal berikutnya, kita ingatkan 2 kali dalam setahun ya, setiap rombongan. Nah, jadwal berikutnya itu di sini diperkirakan di sekitaran awal Oktober. Nah, kalau awal Oktober Elizabeth mengandung, berarti Maria itu mengandung sekitar akhir Maret. Akhir Maret mengandung tambah 9 bulan, berarti akhir Desember gitu. Jadi most likely tanggal 25 Desember gitu ya. Ini argumen yang kedua yang mengatakan bahwa sebetulnya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Nah, kemudian pendapat yang ketiga berpendapat bahwa Yesus itu lahir pada hari raya Yom Teruah atau tahun baru, tanggal 1 Tishri, 11 September tahun 3 sebelum Masehi. Ini didasarkan apa? Didasarkan pada ayat di Wahyu 12 ayat 1 sampai 4 dikatakan, "Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seorang naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dan bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya." Jadi ini dipercaya bahwa ini adalah peristiwa pada saat Yesus itu lahir. Dan eh, menurut para ahli-ahli bintang, itu konstelasi Virgo. Jadi pada saat Yesus lahir itu adalah pada saat konstelasi Virgo. Jadi bintang-bintang itu ada 12 konstelasi ya. Dia adalah konstelasi Virgo, persis di atasnya adalah konstelasi Leo. Di sini ada mahkota 12 bintang. Nah, konstelasi Leo itu punya belasan bintang memang gitu ya. Punya belasan bintang. Di sini katakan 12 bintang di atas kepalanya gitu. Terus kemudian dia memegang berselubungkan matahari dibilang gitu. Terus ada bulan di bawah kakinya gitu. Jadi ini persis terjadi pada tanggal 1 Tisri tahun 3 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan bahwa Yesus itu lahir pada tahun baru 3 sebelum Masehi. Dan menariknya orang Yahudi itu percaya bahwa tanggal 1 Tisri ini adalah tanggal di mana Tuhan itu menciptakan Adam. Jadi di 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi di tanggal yang sama pada saat Adam itu jadi manusia, 1000 tahun kemudian Tuhan itu memberikan anaknya, the last Adam yang terakhir, persis pada tanggal yang sama gitu istilahnya gitu ya.
Kemudian di Roma 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi gara-gara Adam yang pertama semua orang mati, tapi karena the last Adam semua orang bisa dihidupkan gitu ya. Jadi nah itulah pendapat kapan Yesus itu lahir. Nah sebetulnya sih kalau buat saya ya, itu it doesn't matter mau di bulan Desember kek, mau di bulan September kek. Kenapa? Kalau di bulan Desember memang betul-betul lahirnya bulan Desember, is good gitu kan. Kita merayakan kelahiran. Tapi kalau misalnya ternyata misalnya di bulan September, apa yang terjadi? Berarti di bulan Desember itu pada saat Maria mengandung dan janin itu adalah kehidupan gitu ya. Tuhan itu sudah melihat janin itu sebagai kehidupan. Jadi bukannya bayi yang baru lahir itu baru dianggap dia hidup, enggak. Jadi pada saat Maria itu mendapatkan perkataan dari malaikat Gabriel, dikatakan kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Nah, pada saat janin itu ada, Roh Kudus itu berdiam di dalam tubuhnya, sebetulnya itu adalah hidup. Jadi ya kalau misalnya dia lahirnya di bulan September pun, sebetulnya dia juga sudah hidup itu dari bulan Desember gitu kan. Jadi buat saya it's a win-win gitu kan. Apapun itu pendapatnya itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus itu betul-betul lahir. Kalau misalnya ditanya persisnya tanggal kapan, orang mungkin nggak tahu gitu ya. Jangankan 2000 tahun yang lalu ya. Maksudnya tahun 1900-an pun orang bisa mungkin bisa salah gitu, salah tanggal bisa salah tahun bisa gitu. Ada keluarga saya juga yang bahkan salah tahun gitu tulis di birth certificate-nya. Ya itu karena zaman dulu mungkin lebih sulit untuk menuliskan gitu ya, apalagi 2000 tahun yang lalu gitu. Tapi yang satu hal yang jelas bahwa Tuhan kita betul-betul Allah yang menjadi manusia, dia betul-betul lahir, dia betul-betul mati, dia betul-betul bangkit, dan dia akan datang lagi untuk menjadi raja selama-lamanya gitu. Jadi di Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kemudian di Matius 4 ayat 16 dikatakan, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi dia adalah terang dunia gitu ya. Dia adalah satu-satunya manusia sempurna yang menjadi terang, yang menjadi penyelamat kita gitu. Ya karena dia adalah Allah. Bosku, salah satu bosku, dia kan orang Norway, tapi dia base-nya di Singapura gitu. Jadi dia kadang-kadang datang ke Indonesia atau aku yang ke sana. Pada saat waktu itu dia datang ke Indonesia, persis setelah Paskah gitu ya. Jadi dia datang tuh hari Seninnya. Nah terus dia bilang gini, oh saya baru tahu di Indonesia itu hari Jumat itu hari libur ya katanya gitu kan, Good Friday. Terus aku bilang iya di sini Good Friday hari libur. Terus dia bilang kalau di tempat dia enggak gitu, jadi bukan hari libur. Terus dia tanya, are you a Christian gitu. Terus aku bilang yes I am a Christian. Terus dia bilang gini, dia kan ateis tuh sebetulnya, jadi dia bilang dia nggak percaya gitu. Dia bilang saya heran ya orang-orang pada percaya bisa beda-beda katanya gitu kan. Yang percaya ini, percaya itu, Tuhannya ini, Tuhannya itu, gitu bilang gitu. Dari mana kamu tahu bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang benar katanya gitu. Pas semua orang masing-masing meyakini bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhan yang benar, dibilang gitu kan. Halo semuanya, salam sejahtera dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami,
mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.